warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajrianti Rais, mahasiswa ahli jenjang jurusan Farmasi Universitas Megawati. Di sini saya akan membahas tentang spesimen dahak. Yang pertama, kita harus tahu apa itu spesimen dan apa itu spesimen dahak. Dahak atau sputum ialah sekret yang dibatukan dan berasal dari tenggorokan, hidung, dan mulut. Orang normal biasanya bisa membentuk sputum kurang lebih 100 mili setiap harinya. Pemeriksaan sputum atau dahak biasanya untuk mengetahui adanya infeksi penyakit karena penyakit tertentu, misalnya tuberkulosis. Terbagi atas 5. Yang pertama adalah purulen. Purulen adalah kondisi sputum dalam keadaan kental dan lengket. Yang kedua, mukopurulen, yaitu kondisi sputum dalam keadaan kental kuning kehijauan. Yang ketiga, mukoid, yaitu kondisi sputum dalam keadaan berlendir dan kental. Yang keempat, hemoptisis, yaitu kondisi sputum dalam keadaan bercampur darah. Yang kelima, salivah, yaitu air liur. Baik, terbagi atas 3, yaitu dahak semalam, dahak pagi, dan dahak sewaktu. Dahak semalam adalah dahak yang dikumpulkan selama 24 jam di rumah penderita, kemudian dibawa ke laboratorium. Yang kedua, dahak pagi, dahak yang dikeluarkan oleh penderita pada pagi hari atau saat bangun pagi. Yang ketiga adalah dahak sewaktu, dahak yang dihasilkan oleh penderita setiap kunjungan. Untuk mendapatkan hasil yang baik, sebaiknya disarankan dahak pagi, sekitar 3-5 mili. Sebelum mengumpulkan dahak, pasien dianjurkan untuk banyak minum air putih pada malam hari sebelum pengambilan sampel dahak, agar pasien lebih mudah mengeluarkan dahak pada pagi hari. Pasien juga diminta untuk tidak makan selama 1-2 jam sebelum pengambilan. Pasien akan diminta untuk sikat gigi dan kumur mulut menggunakan air putih atau larutan steril, tidak menggunakan obat kumur. Langkah-langkah dalam pengambilan dahak: yang pertama, kumur dengan air sebelum mengeluarkan dahak. Yang kedua, bila memakai gigi palsu, lepaskan sebelum berkumur. Yang ketiga, tarik nafas dalam 2-3 kali dan setiap kali hembuskan nafas dengan kuat. Yang keempat, buka tutup pot, dekatkan ke mulut, berdahak dengan kuat dan masukkan ke dalam pot dahak. Yang kelima, tutup pot dengan rapat dengan cara memutar tutupnya. Pasien harus mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang keenam, dapat diulangi sampai mendapatkan dahak yang berkualitas dengan volume 3-5 mili. Dan selanjutnya, pasien mengumpulkan dahak yang kedua setelah bangun pagi keesokan hari dan datang lagi setelah itu. Kedelapan, dahak yang sulit dikeluarkan, pasien akan diberikan obat 1 tablet gliseril guikolat 200 mg pada malam hari sebelum tidur. Untuk memperoleh kondisi sputum yang baik, perawat harus memberikan penjelasan mengenai pentingnya pemeriksaan sputum, pemeriksaan pertama maupun pemeriksaan sputum ulang. Memberi penjelasan tentang batuk yang benar untuk mendapatkan sputum yang dibatukan dari bagian dalam paru-paru. Setelah beberapa kali bernafas dalam dan tidak hanya air liur dari dalam mulut, dilihat pula volumenya 3-5 mili. Kondisi sputum untuk pemeriksaan laboratorium sangat penting. Sputum yang baik mengandung beberapa partikel atau sedikit kental dan berlendir, kadang-kadang malah bernanah dan berwarna hijau kekuningan. Untuk menghindari resiko penularan, pengambilan sputum dilakukan di tempat yang terbuka dengan sinar matahari langsung.
dan dijauhkan dari orang lain. Jika keadaan tidak memungkinkan, gunakan kamar terpisah yang mempunyai ventilasi yang baik, namun tidak boleh di kamar mandi. Selanjutnya adalah penanganan dan pengawetan spesimen. Sebelum pengiriman dilakukan, petugas harus meneliti kembali setiap isi kotak sediaan. Pastikan setiap sediaan sputum yang akan dikirim disertai formulir yang sudah diisi lengkap, dan nomor identitas setiap sediaan harus cocok dengan nomor yang ada di dalam formulir. Spesimen. Yang pertama, semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin, segera setelah pengambilan. Yang kedua, bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Tidak boleh lebih dari 1 malam. Yang ketiga, jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 hari, maka harus diberi pengawet, yaitu campuran dari 1% setil piridinium klorida dan 2% sodium klorida. Hubungan dengan sampel adalah tuberkulosis dan MERS-CoV. Tuberkulosis didiagnosis. Pasien yang diduga menderita tuberkulosis akan dianjurkan untuk pemeriksaan BTA yang dilakukan dengan mengumpulkan dahak pada pasien dengan interval pengumpulan sputum antara 8-24 jam, atau lebih memudahkan dengan menggunakan sistem sewaktu pagi sewaktu atau SPS. Sewaktu pagi sewaktu dalam jangka waktu 2 hari. Sewaktu hari pertama, sputum sewaktu pertama. Kumpulkan sputum spesimen pertama pada saat pasien berkunjung ke UPK atau unit pelayanan kesehatan. Beri pot sputum pada saat pasien pulang untuk keperluan pengumpulan sputum pada hari berikutnya. Yang kedua itu pagi. Hari kedua, sputum pagi. Pasien mengeluarkan sputum spesimen kedua pada pagi hari kedua setelah bangun tidur dan membawa spesimen ke laboratorium. Yang ketiga itu sewaktu. Sputum spesimen ketiga di laboratorium pada saat pasien kembali ke laboratorium. Dan spesimen sputum atau dahak dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu batuk spontan, yang kedua induksi sputum, yang ketiga itu bronkoskopi, dan keempat itu bilasan cairan lambung. Batuk spontan mudah dan umum dilakukan untuk mengumpulkan spesimen dahak. Batuk juga merupakan cara yang paling mudah yang digunakan oleh pasien. Yang kedua itu induksi sputum. Pasien tidak kooperatif atau kesulitan mengumpulkan sputum secara batuk spontan, maka pengambilan sputum dapat diinduksikan menggunakan cairan salin hipertonik 3-5%. Yang ketiga itu bronkoskopik. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan selang yang dilengkapi dengan kamera serta penyedot dahak yang akan dimasukkan ke dalam saluran pernapasan pasien. Yang keempat, bilasan cairan lambung. Pengambilan sputum dahak dengan bilasan cairan lambung dilakukan dengan memasukkan selang melalui mulut atau hidung pasien, kemudian dilakukan penyedokan cairan lambung. Juga dapat dilakukan dengan pemberian obat anti-tuberkulosis dengan prinsip pengobatan TB atau tuberkulosis, yaitu patuh untuk minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter, minimal 6 bulan. Obat anti-tuberkulosis yang dipakai sebagai tata laksana ini pertama adalah rifampicin, isoniazid, pirazinamid, streptomycin, dan etambutol. Jenis obat kedua juga adalah kanamycin, quinolone, dan derivat rifampicin dan isoniazid.
Pengobatan TBC dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap awal atau tahap intensif dan yang kedua tahap lanjutan. Tahap awal atau tahap intensif, pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Tahap selanjutnya adalah tahap lanjutan. Pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Prinsip pengobatan obat TBC yaitu patuh untuk minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter minimal 6 bulan. Faktor pencetus penyakit TBC juga ialah bakteri yang menyebar di udara melalui sambutan air liur dari batuk atau bersin pengidap TB. Nama bakteri TB adalah Mycobacterium tuberculosis. Beberapa kelompok orang yang penularannya itu tinggi. Yang pertama itu orang yang mempunyai kekebalan tubuh tidak kuat. Yang kedua, orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang ketiga itu pecandu narkoba, dan yang keempat perokok. Dan yang kelima itu petugas medis yang sering berhubungan dengan pengidap TB. Keluhan yang biasa juga terjadi pada pasien TB itu ialah batuk berdahak selama 2-3 minggu, dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat di malam hari tanpa kegiatan fisik, nyeri dada, pembesaran limfa superficialis pada lymphadenitis TB. Dan yang ke-11 itu dahak susah keluar. Penyakit kedua yang berhubungan dengan sampel adalah MERS-CoV. Diagnosisnya itu adalah saluran pernafasan bawah dan saluran pernafasan atas. Yang pertama itu, pasien berkumur terlebih dahulu dengan air, kemudian pasien diminta mengeluarkan dahaknya dengan cara batuk yang dalam. Sputum ditampung pada wadah yang steril yang anti bocor. Pengambilan sputum dengan cara induksi dapat menimbulkan risiko infeksi tambahan bagi petugas kesehatan. Pemeriksaan diagnosis laboratorium kasus infeksi MERS-CoV dilakukan dengan metode RT-PCR dan dikonfirmasi dengan baik dengan teknik sequencing. Pengujian ada atau tidaknya virus pada spesimen harus dilakukan di laboratorium dengan peralatan yang memadai oleh staf yang telah melalui pelatihan teknis dan prosedur keselamatan terkait. Yang kedua itu saluran pernapasan atas, swab nasofaring atau rongga hidung dan swab orofaring rongga mulut. Dilakukan dengan menggunakan swab sintetis dengan tangkai yang terbuat dari plastik. Dilakukan dengan cara memasukkan swab ke dalam lubang hidung paralel untuk langit-langit. Biarkan swab selama beberapa detik untuk menyerap sekresi. Kemudian, biarkan swab selama beberapa detik untuk menyerap sekresi, kemudian usap kedua daerah nasofaring. Pengobatan MERS-CoV sampai saat ini belum ada metode ataupun vaksin untuk mengobati dan mencegah MERS-CoV. Bagi pasien dengan gejala ringan, dokter akan meresepkan obat untuk meredakan demam dan nyeri, dan disarankan untuk menghindari kontak dengan orang lain untuk mencegah penyebaran virus.
Bagi pasien yang mengalami gejala berat, diperlukan penanganan intensif di rumah sakit. Pasien akan diberikan oksigen, antibiotik, dan infus. Faktor pencetus MERS-CoV disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menyebabkan batuk, pilek, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selain menginfeksi manusia, MERS-CoV juga menginfeksi hewan. Keluhan yang biasa terjadi pada penyakit MERS-CoV adalah demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, pneumonia berdasarkan gejala sistem kekebalan tubuh, dan diare.